Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan ingat, jangan nginapkan permasalahan. Tidak boleh nginap, nggak boleh nginap. Begitu ada masalah, duduk baik-baik. Maaf ya, kayaknya kok saya terganggu dengan ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut kamu bagaimana? Istri sampaikan ke suaminya. Suaminya lagi ada masalah. Suami juga begitu. Duduk. Sebentar istriku. Ini terus terang saya terganggu secara kejiwaan. Ada masalah 1, 2, 3, 4, 5. Menurut kamu bagaimana jalan keluarnya? Diskusikan baik-baik. Bicarakan. Clearkan pada saat itu. Yang salah wajib minta maaf. Ingat, kita pegawai di perusahaan Allah. Yang tidak mau memaafkan dihukum sama Allah tuh, nggak boleh, maafin, udahlah. Gitu kan? Juga yang salah tidak mau minta maaf ini dihukum juga, nggak boleh. Orang sudah minta maaf nggak mau dimaafin bagaimana? Sudahlah, gitu kan? Dan semua ada pahalanya, semua ada pahalanya. Bahkan dalam Islam Bapak Ibu sekalian kita dianjurkan memaafkan sebelum orang minta maaf. Misal gini, ada orang menggibah, mencoreng nama kita. Atau memfitnah kita misalnya. Sakit hati? Ya sakit hati. Cobaan. Kalau tidak ada cobaan, dari mana kita dapat pahala sabar? Nggak ada pahala sabar. Oh cobaan saya berat. Ya makin berat, makin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, Inna idhamal ajr ma idhamal bala. Pahala yang diberikan oleh Allah, bobotnya akan seberat cobaannya. Cobaan makin berat, makin besar pahalanya. Bahkan cobaan ini Bapak Ibu sekalian ada 2 manfaat besar yang banyak orang Islam tidak tahu. Padahal ini dalam agama mereka. Yang pertama, cobaan itu akan memaksa dia tanda kutip dekat dengan Tuhannya. Dan kita akan jauh dari kemaksiatan. Kita kalau lagi ada cobaan, ada penyakit, ada masalah, tidak ada peluang bagi syaitan untuk membuat kita berbuat dosa tuh. Diajak teman-teman kumpul-kumpul, buang-buang waktu. Aduh, lagi ada masalah. Tidak deh, nanti lain waktu. Dan kalau dia lagi ada masalah, berdoa, ibadah sama Allah, pasti khusyuk, enak tuh. Kalau dia berdoa, nangis, kembali kepada Allah ya, dia kembali, itu luar biasa. Luar biasa. Dia akan rasakan kenikmatan doa. Bahkan kalau kita lagi ada masalah, kita berdoa sama Allah, bisa nangis, bisa curhat sama Allah, itu tidak bisa kita rasakan kenikmatannya itu kalau lagi tidak ada masalah. Semua orang menghadapi masalah, Nabi SAW menghadapi masalah, apalagi kita manusia biasa. Tapi cobaan ini datang untuk mendatangkan pahala sabar, gitu kan? Dan kita juga jadi tahu, ya dapat pengalaman dan banyak hal. Dan kita makin dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, cobaan itu kalau datang teman-teman sekalian tujuannya untuk meninggikan derajat, mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dari dosanya, dibersihin dosanya. Cobaan-cobaan akan datang harian, ini, itu, ini, hadapi, pecahin, selesai, hadapi, pecahin, sudah ada pahala. Dan kata ulama, cobaan yang jenis kedua ini, ada derajat-derajat di surga, yang orang tidak bisa jangkau misalnya kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun haji, 100 tahun bakti dengan orang tua. Umurnya orang ini cuma 60. Tapi karena keimanannya, Allah mau dia sampai ke derajat itu. Bagaimana caranya? Diuji dengan penyakit 10 tahun. Diuji buka usaha 3 kali bangkrut. Mungkin nanti yang keempatnya baru dia bisa. Diuji orang tuanya yang cerewet, mertuanya, iparnya yang suka datang masalah. Ujian. Hadapi. Hadapi, suka duka kehidupan. Film itu tidak ada yang nonton kalau tidak ada penjahatnya, tidak ada cerita suka dukanya. Kalau datar aja, nggak ada yang nonton, nggak laku filmnya. Riwayat kehidupan, harus ada suka duka. Kita kalau kena hujan nih, lagu hujan begini, basah. Pengalaman, basah tapi pengalaman. Ada kenikmatan tersendiri kalau dinikmatin tuh. Kalau bahasa saya itu nikmatin prosesnya. Proses dinikmatin. Lagi sakit nih, bangun pagi flu. Oh iya, sabar. Sabar itu terima takdir Allah. Kemudian ikhtiar, gitu kan? Kita bangun flu, alhamdulillah. Allah masih uji saya.
Mudah-mudahan jadi pengampunan dosa, peninggian derajat. Lalu ikhtiar minum obat. Sabar, nikmatin prosesnya. Karena kita biar ngerutu pun, cobaannya ada ajalnya. Pasti sampai selesai. Ada saatnya dia akan selesai.